Ada suatu situs yang bisa memberikan kita gambaran bahwa dulu pernah ada erupsi Merapi, jadi ada aliran aliran piroklastik dan juga di situ ada Merapi ini punya activity yang kalau misalkan kita bandingkan 3 anak kecil, Merapi ini hiperaktif. Wow. Merapi ini anak yang aktif gitu, yang lari ke sana ke sini ke sana ke sini. Jadi uniknya dia. Jadi begini. Terkait dengan efisiensi ini sebenarnya istilah yang kurang tepat. Kurang tepat. Harusnya apa, Kemarin dievaluasi, realokasi. Baik mitigasi terhadap kawasan itu maupun mitigasi terhadap nanti pengunjung, penduduk tadi yang kami tekankan ya. Karena kalau tantangan terbesarnya adalah bagaimana supaya tadi disampaikan Pak Kasri sama Pak Nur bahwa perilaku manusianya Iya. supaya semuanya bisa mendukung itu. Bagaimana nih lokasi ini punya pembanding atau punya nilai terhadap lokasi-lokasi museum yang lain? Kami menyimpan harapan besar sebenarnya terhadap Bakalan, Mbak. Harapan besarnya itu di mana? Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda di podcast Sapa Infrastruktur, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah pemirsa, seperti biasanya di podcast hari ini ada 3 orang narasumber yang nanti akan ngobrol banyak banget bersama dengan saya. Tapi sebelumnya pemirsa, kita berbicara terlebih dahulu tentang Gunung Merapi yang merupakan simbol kekuatan alam sekaligus pengingat bagi umat manusia akan pentingnya hidup berdampingan dengan resiko bencana. Nah, jika kita mungkin flashback kembali ya, erupsi Merapi pada tahun 2010 yang lalu terdapat salah satu situs yang paling signifikan, yaitu situs piroklastik Bakalan yang menyimpan pesan pentingnya mitigasi. Hari ini kita akan membahas mitigasi berbasis warisan geologi, studi kasus aliran piroklastik Bakalan. Langsung saja saya ingin memperkenalkan 3 orang narasumber yang sudah bersama dengan saya, yang tentu saja juga sudah tidak asing lagi untuk Anda semuanya. Yang dari sebelah sisi kanan saya terlebih dahulu, beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Nur Subiantoro SIKOM. Pak Nur, apa kabar nih Bapak? kabar baik. Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Tetap semangat ya Pak. Semangat. Oke, kemudian Bapak juga seluruh pemirsa dari podcast Sapa Podcast Sapa. Infrastruktur. Oke, baik. Nanti kita ngobrol banyak bersama dengan Pak Nur ya. Kemudian yang beliau ada di samping kiri saya, narasumber yang paling cantik. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau adalah Ibu Nyoman Raisa Fitri SPC MEC Dev, Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Bu Nyoman, kabar baik juga Bu? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih. Oke, Pak Nur semangat, Ibu juga harus semangat Bu. Oke, kemudian yang berikutnya beliau dari Pusat Studi Geoheritage dan Geopark Upayan Veteran Yogyakarta, ada Mas Muhammad Ghazali Rahman PhD. Mas Ghazali, kabar baik juga Mas? Alhamdulillah baik sekali Mbak. Oke, baik. Nanti hari ini kita harapannya obrolnya semuanya daging begitu ya, dan juga pemahaman bagi masyarakat juga ini terkait mitigasi berbasis warisan geologi. Nah, sebelumnya saya mungkin ke siapa nih? Ke Bu Nyoman terlebih dahulu ya Bu. Nanti sebelum kita tentang mitigasi itu sendiri Bu, histori terlebih dahulu situs piroklastik ya, Bakalan, yang katanya ini menyimpan jejak letusan eksplosif yang skalanya besar Bu. Nah, itu bagaimana historinya? Ya, terima kasih. Kalau lokasinya dulu ya, mungkin saya perlu ceritakan bahwa ini lokasinya ada di Kapanewon Cangkringan, kelurahannya Argomulyo. Itu ada suatu situs yang bisa memberikan kita gambaran bahwa dulu pernah ada erupsi Merapi, jadi ada aliran aliran piroklastik dan juga di situ ada satu rumah yang masih tersisa, yang dimana ada keajaiban di dalamnya. Jadi itu di situ ada sangat menarik bahwa di dalam rumah itu ada kayak soko ya, saka, tapi dari ada berapa saka cuman 1 atau 2, yang 1 yang kebakar. Dan di situ yang lain tidak kebakar, itu salah satunya. Dan rumah itu masih utuh, yang sampai saat ini sedang kita persiapkan atau kita selalu benahi juga terkait juga masyarakatnya untuk bisa menjadi
salah satunya tempat untuk belajar tentang erupsi Merapi. Yang kedua juga kita menyiapkan untuk menjadi objek wisata. Jadi kita juga melibatkan masyarakat setempat. Bagaimana untuk nanti pengelolaannya, bagaimana juga supaya menarik tidak hanya satu lokasi itu, tapi juga di daerah sekitar situ ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh wisatawan seandainya berkunjung ke situ, seperti itu. Tapi itu sudah juga ditetapkan sebagai situs geologi, begitu Bu? Sudah ditetapkan. Dari kapan? Sejak tahun ini kalau tidak salah, kemarin menjadi Taman Bumi atau Geopark Nasional Jogja berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor 171.K garing GL01 tahun 2025. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Nyoman. Nah, sekarang saya langsung saja ke Mas Ghazali. Mas, Oke. sebegitu dahsyatnya kah erupsi Merapi kala itu? Mungkin ini juga satu pemahaman juga untuk masyarakat yang waktu itu mungkin 2010 kita semua mengalami kejadian itu ya. Tapi untuk yang lain ya hanya mendapatkan cerita-cerita saja. Silahkan. Oke, menambahkan untuk lokasi tersebut, kita ngomong bagaimana sejarah lokasi itu bisa terpilih atau kita pilih. Itu kan dimulai dari inventarisasi ya Bu ya. Kita mulai inventarisasi itu di tahun 2014 ingat saya. Kami dari Pusat Studi Geoheritage dan Geopark mengajukan beberapa situs yang ada di sekitaran DIY untuk dikonservasi karena punya nilai apapun, baik itu dari nilai kegeologian maupun dari nilai mitigasi dan konservasi tadi. Salah satunya adalah situs yang sekarang sedang kita bahas ya Bu ya, situs endapan piroklastik. Kalau kita nyebutnya ya piroklastik itu adalah hasil atau produk sebuah letusan, yang mana spesifiknya adalah letusan tahun 2010 yang di-highlight pada lokasi ini. Ya balik yang tadi, 2010 sebegitu dahsyatnya apa enggak? Di tahun 2010, sebenarnya Merapi itu adalah salah satu gunung api yang paling aktif. Hampir di seluruh dunia, Merapi adalah salah satu yang menjadi objek semua peneliti kebumian untuk melihat. Karena yang pertama, dia unik. Uniknya apa nanti mungkin kita bahas selanjutnya. Yang kedua, di tahun 2010, dia seperti kalau orang itu kayak ganti baju gitu. Jadi yang dulunya dia itu pakai baju merah, tiba-tiba di tahun 2010 dia pakai baju kuning gitu. Sehingga kita melihat sosok Merapi yang baru dan kita melihat Merapi yang sebegitu dahsyatnya. Fun fact-nya adalah abu Merapi di tahun 2010 itu endapannya sampai ke Australia. Sampai sebegitu ya. Sehingga di 2010 itu ada banyak sekali yang bisa kita pelajari Mbak. Khususnya di satu situs ini, situs Bakalan, piroklastik di Bakalan. Oke, tadi Mas Ghazali juga menyebutkan unik. Uniknya itu di mana sih dibandingkan dengan situs geologi yang lain? Oke, kalau dibandingkan situs geologi yang lain, mungkin lebih kita spesifikkan situs geologi yang temanya adalah gunung api ya. Karena ada beberapa taman bumi atau ada beberapa geopark yang mengangkat tema gunung api atau memasukkan gunung api sebagai salah satu unsur di dalam geoparknya. Contohnya di Gunung Batur. Gunung Batur di Bali. Gunung Batur di Bali, kemudian sama Ijen. Ijen Kawah juga ya? kawah. Dan ini ada Merapi. Uniknya itu adalah Merapi ini punya activity yang kalau misalkan kita bandingkan 3 anak kecil, Merapi ini hiperaktif. Wow. Merapi ini anak yang aktif gitu. Yang lari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi uniknya dia kalau dibilang cantik kayaknya cantikan Ijen deh. Kalau dibilang gede, itu gedean Batur deh gitu. Dia ini nggak sebegitu gede, nggak sebegitu cantik, tapi dia aktif. Sehingga itu yang menjadikan dia unik Mbak. Oke, baik. Awalan dulu ya, sekarang saya ke Pak Nur nih. Bapak, kalau dari DPRD sendiri melihat bagaimana sih pentingnya pelestarian situs geologi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan nantinya? Ya, jadi kalau kita melihat potensi Wijen ya, kita harus melihatnya itu kerangka struktur besarnya daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita melihat di situ, oleh karena itu nanti pemerintah daerah Kabupaten Sleman khususnya ini harus digali betul. Terus kemudian nanti kita yang ada di DI ini akan menopang dengan berbagai regulasi yang ada di situ. Kita sudah ada regulasi-regulasi terkait dengan perda kawasan geopark ya, dan itu. Kemudian ada juga yang perda kita 2017 ya, itu yang mengatur juga ada bahwa di DI ini kan ada sumbu filosofi dan sumbu imajiner. Yang ini tidak dimiliki oleh daerah lain selain daerah istimewa Yogyakarta. Nah, harapan kami
situs Bakalan ini nanti bisa menjadi asetnya daerah dalam penelitian daerah. Di situ ada potensi ilmu, keilmuannya untuk penelitian, kemudian ada mitigasinya karena disampaikan itu oleh Mas Ghazali itu aktif terus, oleh karena itu kewaspadaan terus dilakukan karena di sana juga menjadi kawasan pemukiman. Kemudian menjadi asetnya daerah istimewa Yogyakarta yang harapannya itu destinasi wisata ke daerah istimewa Yogyakarta, kita harapkan juga bisa menambah income-nya daerah. Jadi ini sesuatu yang menarik, oleh karena itu memang harus kita fokus, kita gali, karena potensi ini mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain yang kaitannya dengan tadi ikatannya sumbu filosofi dan imajiner di daerah istimewa Yogyakarta, dari Gunung Merapi sampai kawasan masuk Keraton sampai dengan ke Pantai Selatan. Ini kan kalau kita gali luar biasa dan ini sudah menjadi warisan dunia bahkan ini sumber filosofi dan imajinasinya daerah istimewa Yogyakarta ini. Oke, baik. Tentunya kan banyak harapan tidak hanya dari DPRD tapi juga dari masyarakat juga nih Pak. Pelestarian yang mungkin nanti bisa dilakukan dari sudut pandang ataupun juga kacamata Pak Nur sendiri sebagai anggota dewan, apa yang bisa dilakukan misalnya? Jadi pelestarian itu awalnya memang kita harus ada regulasi. Ya, di situ nanti kita sudah ada, kalau regulasi yang ada di DI ini kan yang mengatur keseluruhan karena kita ada 4 kabupaten 1 kota ya. Nanti secara detail mungkin perlu juga nanti Pemda Sleman mengambil inisiatif raperda untuk diajukan ke DPRD Kabupaten Sleman agar itu ada kawasan perlindungan yang juga nanti safety-nya mungkin juga ada batas-batas, selama ini mungkin belum ya, ada batas-batas yang ini rawan, bahaya, ini diperdakan. Jadi jarak berapa kilometer ini nanti kalau kaitannya ketika Gunung Merapi itu karena sangat aktif ya, sangat aktif ketika nanti ada apa itu 1, 2 itu bahaya apa 1, 2 sampai ketiga itu harus batasan ring berapa harus penduduk itu harus segera melakukan pengungsian karena pengalaman 2010 ya. Saya pernah mengalami ketika saya dulu jadi lurah kan itu gempa dulu nih 2006. Kalau dua gempa ini kan sangat sulit dideteksi. Tetapi kalau Gunung Merapi ini kan radiusnya bisa kita hitung, bisa dihitung jarak mungkin vulkaniknya, kemudian asamnya harus sampai mana itu bisa kita hitung. Oleh karena itu mitigasi ini juga harus mengarah ke situ juga, selain juga tadi juga keilmuannya, wisatanya, jalannya itu, tapi juga perlindungan terhadap nanti lingkungan yang ada maupun nanti penduduk tempat tinggalnya. Oke, baik. Nah, Mas Ghazali dulu ya Ibu ya. Tadi Bapak menyebutkan kan ada apa ya, pemetaan kayak semacam misalnya kan sekarang sudah ada ya Mas, kawasan rawan bencana dan lain sebagainya. Nah, itu penghitungannya seperti apa sih Mas? Mungkin juga bisa disampaikan juga. Oke, jadi untuk terkait hal tersebut, Badan Geologi bekerja sama dengan di sini punya kantor BPPTKG. Yang pertama selalu melakukan monitoring, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nur. Jadi ada banyak alat yang dipasang di sekitar Merapi untuk melihat seberapa aktif Merapi. Itu bahkan 24 jam monitoringnya bisa kita ikuti kok untuk Merapi. Kemudian terkait kawasan rawan bencana, itu nanti akan digolongkan dalam peta kawasan rawan bencana yang sudah diterbitkan oleh Badan Geologi. Itu sudah memuat 3 area. Ada yang ring 1 tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Nur, ring 1 atau KRB 1, kemudian KRB 2 dan KRB 3. Bagaimana orang-orang atau peneliti-peneliti tersebut menyusun? Itu yang pertama berdasarkan sejarah erupsinya. Jadi semua rekaman sejarah erupsi itu dicatat dan dibuat untuk menjadi pertimbangan. Misalkan di tahun 1930, yang pertama kali terekam adalah di tahun 1930. Untuk letusan Merapi sendiri. Pada saat itu, pada 1930, Merapi itu yang tadi saya bilang pakai baju merah. Dia nggak muncul kolom volkanik ke atasnya itu nggak muncul. Mungkin itu Mas Ghazali bisa dipakai juga itu untuk dasar mengetahui karakteristiknya. Yes, betul Bapak. Betul Bapak. Setuju Pak Nur. Jadi di tahun itu endapannya itu atau letusannya itu deleler. Kalau bahasa Prancisnya itu deleler itu Pak. Deleler tapi jauh. Karena deleler kan jauh. Ya di dalam geologi ada semua ada artinya atau bisa kita baca. Sampai di tahun 2010 dia letusannya ke atas. Semua rekaman itu dijadikan pertimbangan oleh peneliti untuk menyusun KRB tersebut. Dan
Yang kedua, setelah melakukan atau menggunakan sejarah letusan, juga menggunakan yang mana dampak yang paling atau skenario paling buruk. Itu yang digunakan. Oke. Berarti kalau untuk letusan yang terbesar itu di 2010 itu? Di 2010. Oke. Di 2010. Kemudian tadi? Kemudian menggunakan skenario terburuk. Jadi kalau misalkan kita memprediksi sesuatu, kan kita bisa prediksi pesimis dan optimis ya Mbak Iya. ya. Kita bisa prediksi terkecil dan terbesar. Semua KRB tersebut itu sudah disusun menggunakan skenario yang paling buruk. Sehingga ya harapannya misalkan letusannya itu lebih kecil daripada itu, KRB 1-nya masih aman atau KRB 2-nya masih Iya. aman begitu. Tapi semua itu bisa diprediksi atau tidak sih Mas setelah misalnya letusan di tahun 2010 yang begitu dahsyatnya. Yep. Nanti kira-kira Merapi ini akan sangat aktif sekali ini di berapa tahun ke depan Oke. atau berapa puluh tahun ke depan atau berapa ratus tahun ke depan begitu? Oke. Kalau secara ilmiah ya bisa tidak dibuktikan seperti itu. Kita di geologi itu kan belajar dari waktu ke waktu. Karena kita punya tuh, kita juga sejarah sebenarnya. Tapi sejarahnya adalah sejarah bumi. Ya. Yang bisa kita baca atau yang bisa kita lakukan atau kita upayakan adalah mencoba menyusun sejarah tersebut dan melihat seperti apa trennya, seperti apa siklusnya. Tercatat di tahun ini sampai sekarang dari sejarah tersebut, siklus Merapi itu 5-10 tahunan. Namun sekali lagi, alam itu nggak bisa ditebak. Sehingga ada hal-hal yang di luar prediksi atau apapun itu, kayak tadi tiba-tiba, saya nggak tahu kalau besok dia tiba-tiba ganti baju hijau gitu ya Pak ya. Sehingga yang bisa kita baca adalah trennya, yang bisa kita susun sebagai rencana mitigasi adalah dari tren sejarah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau misalkan berapa tahun kemudian ada hal yang terjadi, setidaknya ada upaya yang telah dilakukan. Kurang lebih begitu Mbak kalau misalkan di kami. Oke, berarti kesiapsiagaan sampai dengan saat ini juga terus Betul, dilakukan itu seperti yang harus ya, diangkat, untuk mengantisipasi ya betul. terjadinya letusan. Oke, baik. Nah, Bu Nyoman, kalau dari koordinasi antar dinas seperti itu dalam bagaimana pemeliharaan situs-situs ini bagaimana Bu sampai dengan saat ini? Ya, kalau kita selalu berkoordinasi, bahkan sudah dibentuk tim untuk dari berbagai OPD untuk optimalisasi pengelolaan open museum. Kita kasih nama kemarin itu Museum Terbuka Bakalan. Tapi nanti mungkin sedang kita evaluasi lagi apakah masih menggunakan nama itu atau tidak, karena kalau museum nanti ada konsekuensinya seperti itu. Secara terminologi berarti. Secara terminologi. Nah, itu sudah kita bentuk, bahkan sampai saat ini pun kami masih sering melakukan diskusi-diskusi baik dengan akademisi kemarin dari PPTKG juga, kemudian dengan masyarakat juga. Itu yang kita lakukan supaya bisa lebih optimal. Karena kalau kita mengatakan itu sebagai tempat untuk belajar ataupun tempat untuk berwisata, masih sangat banyak yang perlu dibenahi. Nah, ini misalnya Bu, apa nih yang harus dibenahi sebagai satu masukan juga nanti ke depannya? Yang sedang kita sangat agak perlu berhati-hati sekarang adalah bagaimana supaya menjaga situs tadi supaya tidak, istilahnya tidak rusak, apakah oleh angin, oleh tumbuhan atau mungkin oleh kendaraan yang lewat, karena kebetulan yang aliran tadi itu berada sangat dekat dengan jalan kampung ya istilahnya, yang kadang masih suka dilewatin truk di situ. Nah, dan itu kemarin kita juga sedang, dan itu juga posisi saat ini ditumbuhi oleh banyak pohon-pohon yang kalau kita tidak bersihkan nanti bisa takutnya merubah lapisannya tadi. Nah, itu sedang kita merencanakan untuk misalnya kayak ditutup atau dijaga supaya orang juga tidak naik ke situ. Pohon-pohon juga bisa tidak sampai tumbuh dan seterusnya. Itu yang sedang kita lakukan, cuman salah satunya untuk penyiapan fisiknya. Kemudian juga jalan, karena kebetulan antara rumah yang masih bertahan dan situs tadi itu dipisahkan oleh jalan kecil yang masih aktif dilewati. Itu pun sedang kita koordinasikan dengan wilayah, dengan kelurahan, apakah bisa jalannya mungkin dibelokkan supaya itu tidak terganggu dan seterusnya. Juga yang terpenting adalah kita sedang sarana prasarannya tadi untuk melindungi supaya situs itu tidak rusak gitu. Itu yang kita sedang mencoba mencari caranya, gimana caranya dengan situasi keuangan pemerintah saat ini yang mungkin sudah menjadi rahasia umum, ya kondisinya. Ada efisiensi ya Bu. Betul, ya. Istilahnya sangat bagus-bagus kalau sekarang. Seperti itu Mbak.
north of Java was formed tens of millions of years ago, leaving traces of enchanting landscapes. Along with the ancient Mataram civilization until the founding of Yogyakarta, a tradition and culture were created. The beauty of nature, the uniqueness of tradition, and the nobility of culture has been preserved until now, leaving various geological sites, biological sites, and cultural sites. The geological site is clearly visible in the Menere Hills. Karst hills formed from coral rocks, shallow marine outcrops in the Eocene. Incandescent lava that was instantly frozen by water and air, piles of ancient volcanic ash that condensed into exotic cliffs. The legacy of the formation of the Earth left a variety of uniqueness. One that is active until now is Mount Merapi. Merapi, giving life to the people of Yogyakarta, creates fertility and prosperity. Forming valleys, flowing rivers to the ocean, exposing grains of sand to become dazzling sand dunes. Civilization grows with tradition and culture, in harmony with nature. Feel the peace, the coolness of the morning shrouded in mist, greeted with warm sunshine, as warm as their smiles. Tell me what you wanna be. Raise your spirit, get ready to explore its charms. What you wanna be. Tell me what you wanna see. Step your feet treading every inch of beauty. Mingle with local wisdom, feel the sensation. Keep moving, follow the beat. What you wanna see. Nature takes you flying along its beauty. What you wanna see. Spread your hands, let them be in harmony with nature. Tell me what you wanna be. What you wanna be. Tell me what you wanna see. This is life. Nature always takes care of you. Then, preserve it. Preserving nature, protecting life. What you wanna be. Ya, upaya pelestarian kan terus untuk dilakukan, tapi lagi-lagi ya Bu, tadi anggaran seperti itu, sekarang kan lagi ada efisiensi. Nah, gimana ini Pak Nur, silakan. Ya, jadi begini, terkait dengan efisiensi ini sebenarnya istilah yang kurang tepat. Kurang tepat, harusnya apa Pak? Kemarin dievaluasi, realokasi. Oh, realokasi ya, oke. Ya, Terus? karena sebenarnya kan kebetulan kalau kami di Kedewanan kan saya juga di Banggar, di Badan Anggaran, saya Ketua Komisi Infrastruktur. Jadi sekarang ini yang diefisienin kegiatan-kegiatan yang kurang pas ini, termasuk kami kena efisiensi banyak, Bu. Kunjungan perjalanan dinas, ini yang kena efisiensi. Tapi kalau itu kegiatan-kegiatan yang memang untuk masyarakat yang memang fokus, itu ada banyak. Sekarang dialokasikan untuk itu, termasuk sekarang ini sudah ada Inpres 2 2025 terkait dengan infrastruktur penopang ketahanan pangan. Ini irigasi, ini dan sebentar lagi akan ada Inpres lagi bocorannya, karena kebetulan ya kami yang ikut di penguasa ini bajunya, ini akan ada infrastruktur untuk sarana lingkungan. Jadi
terkait dengan ini yang penting kami harapkan pemerintah daerah, nanti para praktisi, keilmuan, ini bagaimana melihat itu sebuah potensi yang itu bisa kita lindungi sampai jangka yang panjang. Panjang, betul. Kan ini tidak pragmatis hari ini. Ya, masih ada tahun depan, tahun ini. Karena ada yang kita lihat pengalaman di DIY ya. Kalau di Parangtritis dulu ada Gumuk Pasir. Gumuk Pasir itu dulu kawasannya 400 sekian hektar. Ya. Jadi kadang-kadang kebijakan itu yang bagus tapi menganu yang lain. Nah, di sana dulu supaya tidak di sana menjadi wisatanya enak, di sana akhirnya ditanami Tapi pohon cemara. Padahal harusnya nggak seperti itu ya, untuk Gumuk Pasir emang nggak ada tanaman-tanaman. Akhirnya kan di situ Gumuk Pasirnya sekarang tinggal 125-an. Betul. Mengalami hektar. penyusutan malahnya, Pak. Padahal di situ dulu dunia itu dimiliki dunia. Nah, kita belajar dari itu yang bakalan ini pun jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, tetapi itu harapan kami pemerintah daerah Kabupaten Sleman itu pembangunan jangka panjangnya tidak hanya melulu pada soal itu menjadi nanti arahannya akan menjadi potensi wisata ini harus dilindungi, tetapi sesuai di judulnya sekarang mitigasinya. Yes. Nah, mitigasinya ini yang harus dikedepankan, baik mitigasi terhadap kawasan itu maupun mitigasi terhadap nanti pengunjung, penduduk tadi yang kami tekankan ya. Karena seheboh apapun itu tempat wisata luar biasa hebatnya, ketika nanti di situ ada terjadi sesuatu terhadap pengunjung atau masyarakat akan menjadi viral. Nah, ini yang kami harapkan nanti antara praktisi keilmuan dari Mas Ghazali, kemudian dari Bu Nyoman, itu nanti menyiapkan sesuatu. Kami yang ada di Dewan ini nanti regulasinya, ya nanti kita juga akan semakin seperti sekarang ini di inisiatifnya Komisi C, kami baru mengusulkan untuk pengelolaan dan perlindungan soal kars. Oke, baik. Ya, jadi memang alam ini kalau tidak kita buatkan regulasi, ini manusia ini kadang nakal. Ya, jadi karena nafsunya manusia ini untuk bisa mendapatkan kapital sampai mengabaikan kondisi alam juga yang nanti bisa berdampak terhadap ya Lingkungan apa di yang sekitarnya lingkungan juga, sekitarnya ya, yang Pak, kita ya. banggakan kita. Oke, tapi ini Pak, kalau selama ini ada tidak sih misalnya kebijakan khusus di tingkat daerah istimewa Yogyakarta yang mengatur konservasi situs geologi pasca bencana begitu? Kalau itu belum ya, kalau di karena kan kalau memang bencana ini kan menjadi kasuisis di satu wilayah. Contoh kalau yang ini Merapi ini kan tidak mungkin kita akan membuat yang sifatnya umum karena adanya cuma di Sleman. Oleh karena itu tentu kami akan mendorong nanti Jawil mungkin DPRD Sleman untuk membuat regulasi itu. Kalau di daerah ini kan kalau sifatnya ada disebut saja di Gunung Kidul, di Sleman, di Kulon Progo, maka kita yang atur. Contoh kars itu termasuk geopark. Kemarin baru selesai, termasuk saya juga di Pansus Geopark, saya juga masuk di situ. Nah, ini kalau kita yang secara umum nanti kita buatkan, nah nanti detailnya spesifikasi agar nanti daerah yang membuat. Ya, oke, baik. Tapi memang perlu ya adanya kebijakan, regulasi, peraturan itu. Tidak hanya perlu, harus. Karena kalau itu kebijakan itu termasuk perda itu kan biar ada punishment bagi yang melakukan pelanggaran terhadap perda itu. Karena ya itu manusia kalau tidak diatur seperti itu, termasuk kalau di Gunung Merapi itu kan tambang. Ini juga baru digodok. Oke, baik. Ini baru dibahas panjang ini sampai bahas berapa perda. Ini yang tambang ini sampai cut-cut dan mundur-mundur karena ya banyak kepentingan di situ. Ini hati-hati soal tambang. Baik, ini Pak Nur sedikit menyinggung tentang tambang. Nah, ini kan banyak juga penambangan ilegal ya. Ini mumpung ada Mas Ghazali di sini. Dan di sana nggak mungkin bisa lepas dari tambang, masih ada. Kita melihat efek jangka panjang saja. Apa yang nantinya akan berdampak dengan lingkungan sekitar bahkan untuk Gunung Merapi itu sendiri, Mas. Oke. Terkait pertambangan, ya benar sih Pak. Di sampingnya situs yang sedang kita bicarakan sekarang, kalau saya lihat berapa ya? 200 meter lah, 200 meter ke sebelah barat. Itu sudah ada quarry itu, sudah ada quarry pertambangan. Alam memberikan
pelajaran baik dan selalu alam itu selalu memberikan pelajaran baik. Namun manusianya kadang-kadang membaca itu atau melihat itu sebagai peluang dan memanfaatkannya dalam bentuk yang bisa positif, Kapital. bisa negatif. Betul Bapak, bisa positif, bisa negatif. Kalau kegiatan seperti ini, kegiatan tambang, sebenarnya kan kadang-kadang tuh berlindung di balik anugerah Sang Merapi, kan ya Pak ya? Ya Pak ya? Merapi mengeluarkan jutaan ton pasir dan batu, lah ngopo, kenapa nggak dimanfaatkan? Ya. Kan Ekonomi. begitu. Ekonomi. Dapat cuan dong ya. Iya betul. Dalam pandangan itu saya juga tidak bisa terlalu banyak untuk masuk ke dalam sana. Namun ya balik lagi itu pasti sudah diatur oleh Pak Nur dan timnya di DPR. Dan saya yakin itu untuk kebaikan seluruh pihak, tidak hanya satu pihak, kebaikan masyarakat, kebaikan alam dan juga kebaikan masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut, kan begitu nggak Pak? Kalau untuk apakah itu bisa dampaknya bisa merusak terhadap Merapi atau apapun? Sebenarnya begini Mbak, sebuah erupsi gunung api itu kalau saya ibaratkan itu kayak jari-jari gini nih, kayak jari-jari saya, yang mana setelah di antara jari-jari saya ini adalah lembah. Oke. Kalau ada material erupsi atau piroklastik yang keluar dari puncak Merapi itu, dia akan otomatis mengisi lembah-lembahnya. kosong-kosong itu Betul. ya? Oke. Akan Di antara mengisi kaki-kaki lembah-lembahnya. ya? Iya. Di antara kaki-kakinya. Wah, ini meluncur deras ini. Iya. Lahar dan lain-lainnya. Lembah-lembah ini secara alamiah itu ada. Ya, secara alamiah itu ada, dibentuk oleh morfologi, bentuk gunungnya. Namun ada juga lembah-lembah yang dibuat secara kegiatan manusia. Betul. Nah, kegiatan pertambangan di sana, rata-rata saya lihat itu ya bentuknya jadi lembah baru itu Pak. Yang dalam bayangan saya, wah kalau misalkan memang nanti arah erupsi Merapi ke sana, lembah-lembah inilah yang akan diisi oleh material Merapi tersebut. Dan which is membahayakan gitu ya. Nah, kalau kita bicara mitigasi arahnya mestinya ke situ Arahnya ke sana juga. Bapak, betul. Kan mitigasi ini kan perlindungan menjaga kawasan itu. Betul. Ini Betul. Sehingga nanti bentukan-bentukan yang tidak alamiah tersebut harus kita masukkan ke dalam, wah ini potensi ini gitu. Ini potensi bahaya ini. Potensi bahayanya lari ke sana kalau yang saya lihat. Kalau sama Merapinya sih nggak akan Nggak ada. ada ya? Dia akan terus beraktivitas dan lain-lain. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi tentang situs ini tadi ya. Tadi kan disebutkan juga nih Mas, ternyata ada endapan juga yang ditemukan di situs Bakalan yang termasuk dalam kategori endapan overbank. Nah, itu tuh endapan yang seperti apa? Berbahayakah? Oke. Atau bagaimana? Oke, endapan overbank. Jadi yang tadi kita balik lagi nih ke analogi jari-jari saya tadi ya. Ya. Kalau kita punya lembah, kebetulan erupsi Merapi pada saat itu keluar dan mengisi lembah yang ini gitu ya. Kan akan ada volume yang dipindahkan atau ada volume yang berjalan ya Pak ya. Harus ada keseimbangan antara lembahnya sama jumlah volumenya. Jika jumlah volumenya melebihi kapasitas lembah tersebut, maka dia akan luber atau over. Sehingga inilah yang disebut, longsor. betul Bapak, inilah yang disebut sebagai overbank. Sehingga dia tidak hanya lewat celahnya, tapi dia akan keluar atau akan nutup bagian punggungan-punggungannya ini. Dan pemukiman, itu kan kadang-kadang Iya. tumbuh di atas ini nih, Masih ada banyak yang di rumah-rumah. lereng-lereng begitu ya? Bakalan itu di sini. Oh, oke. Sehingga dia kena overbank dari situs atau dari kejadian piroklastik di tahun 2010 tersebut. Meskipun dia tidak di lembahnya, dia ada di tinggiannya, tapi volumetrik dari material piroklastik yang mengalir pada saat itu memang sangat luar biasa jumlahnya, sehingga luber itu. Materialnya luber dan kena sampai ke punggungan-punggungannya. Itulah yang disebut sebagai overbank. Sehingga ya tidak terlepas dari potensi bencana juga atau risiko juga di area-area, pokoknya di sekitaran KRB itu semua punya potensi bencana. Namun ya di posisi ini yang mau saya garis bawahi adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur. Pak Nur sangat-sangat concern terhadap mitigasi untuk daerah di area ini. Kemudian sudah disampaikan juga oleh Bu Nyoman bahwa ini adalah daerah yang dikonservasi yang value-nya, atau tadi kan mencoba membahas tentang bagaimana sih cara konservasi daerah ini gitu. Daerah yang nanti bencana rawan bencana lah ya. Sebenarnya objeknya
kita tidak bisa jamin 100% untuk tetap conserve atau akan tetap lestari. Karena apa? Dia masuk di kawasan KRB, Bapak. Iya. Kita nggak bisa lihat itu. Tapi yang kami lihat sebagai akademisi, dari semangat yang tumbuh pada saat kita mau mencoba mengkonservasi ini adalah not only the object, bukan hanya objeknya, tapi value-nya. Apa value yang bisa diberikan oleh objek ini kepada masyarakat sekitar, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan kepada orang-orang satu dunia. Oke. Nah, saat ini nilai yang bisa diambil dari situ apa? Yes, itu dia. Nilai yang bisa diambil dari situ sebenarnya yang pertama adalah kewaspadaan. Oke. Yang kedua adalah bahwa mitigasi itu bukan kewajiban geologis, bukan kewajiban akademisi, Betul. bukan kewajiban orang tua, bukan kewajiban Pak Nur Ya. yang mengatur, tapi kewajiban every single individuals. Oke. Semua orang itu punya kewajiban untuk melindungi dirinya Dia sendiri. betul. Sehingga kesadaran akan itu harus ditumbuhkan, Mbak. Itu yang kami lihat, kesadaran akan itu harus ditumbuhkan melalui bentuknya apa saja. Mau bentuknya edukasi kepada masyarakat, yang jelas harus ada habit. Kita nggak bisa pungkiri lah, kita tinggal di atas bumi yang sangat-sangat, kita di selatan ada bencana tsunami, Iya. kita di tengah-tengah lihat Bantul di tahun 2006, Ada gempa. ada gempa, di utara ada Merapi. Kita nggak bisa lari dari itu, kita hanya bisa bersahabat dengan itu. Cara bersahabatnya adalah dengan meningkatkan kapasitas kita Ya. atau kapasitas masyarakat bahwa kita bisa bersahabat sama bencana. Iya. Saat ada bencana saya harus ngapain? Saat ada tanda-tanda bencana saya harus seperti apa? Iya. Apa saja yang harus ada di rumah saya supaya saat nanti suatu saat dibutuhkan itu bisa gampang atau bisa dengan cepat. Ada jalur evakuasi, ada apapun. Hal-hal seperti itu yang sedang kita value yang mau kita angkat dari tempat ini. Sepakat. 2 tahun atau 3 tahun lalu Pak Nur, itu ada peneliti dari Akita, University Jepang. Kan mereka juga dekat sama Gunung Fuji itu ya Pak ya. Mereka sempat betul-betul depresi dan terpuruk pada saat Fuji meletus. Dia bilang mereka kehilangan anak, mereka kehilangan Harta benda juga, mereka betul. kehilangan keluarga. Dan trauma itu berlangsung puluhan tahun Iya. di orang-orang Jepang itu Mbak. Jepang pun juga dekat dengan gempa. Betul. Sama dengan Indonesia. Kurang berarti lebih ini hampir settingnya mirip sama Iya, Jogja. betul. Sehingga mereka datang ke sini untuk mengambil, tadi kan value pertama ya. Iya. Value keduanya, ternyata Pak, budaya kita di Jogja itu, kalau Jogja itu kan habis kita bencana, nggih, niki kersanipun Gusti, kula nggih ikhlas mawon. Kan gitu ya Pak ya. Iya. Sehingga cepet, healingnya itu cepet. Pulih dari bencana, dari trauma itu cepet. Dan Contohnya yang Bantul kemarin. contohnya yang Bantul Pak. Bangkitnya malah Ya. justru lebih Lebih dahsyat, lebih bagus. Itu yang sedang dipelajari atau yang sedang dipelajari oleh peneliti-peneliti Jepang, Jepang, itu. betul. Kenapa orang Indonesia ini, orang Jogja ini cepet banget Move on-nya. Move on-nya cepet banget gitu. Dan itu adalah value yang perlu kita bagaimana caranya kita mengemas value-value tersebut, bagaimana kita menularkan itu kepada masyarakat di sekitar, dan bagaimana lokasi tersebut bisa menjadi magnet atau bisa menjadi sumber inspirasi buat daerah-daerah yang kayak Jepang tadi salah satunya. Ya, saya nambahkan. Oh boleh, Jadi boleh. masih terkait Nanti Ibu kalau dengan- mau nambahin juga boleh ya Bu. Nah, Pak jadi Nur, silakan. saya harap Mas Ghazali kan selaku ilmuwan, kita di pemerintah daerah ya Bu ya, kita di pemerintah daerah. Karena kalau soal nanti dari wisatanya, Yes. dari itunya viral itu udah banyak Rame orang. aja Pak. Iya, Tapi apalagi yang harus- media, ya. media sosial gampang banget ya Nah, viral tapi ya, yang Pak. harus hati-hati itu kan ketika nanti mitigasinya ada Iya. korban. Iya. Nah, Iya. ini yang nanti kami minta Mas Ghazali selaku ilmuwan ya, itu meneliti itu, kasih masukan kita kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah ini ya kita sudah senang dengan karakteristik masyarakat kita yang seperti ini, Betul. tetapi kan pemerintah tetap harus turun tangan. Yes. Pemerintah tetap punya kewajiban untuk melindungi masyarakatnya. Nah, Yes. sehingga apa yang harus kami perbuat, kalau di kewenangan kami di DPRD ini regulasi apa yang harus Iya. kita siapkan. Kemudian pemerintah daerah nanti infrastrukturnya apa, ini kan kaitannya dengan program ini juga nanti kita infrastruktur kewilayahannya bagaimana. Sehingga kerangka besarnya ini akan kita sekarang yang di ini bahkan Jepang, luar negeri aja belajar dari karakter
Indonesia, di Jogja khususnya khususnya betul. ya, maka ini yang harus kita jaga juga. Ya, tapi ya PR-nya itu tadi sih juga meningkatkan kesadaran masyarakat itu yang Yes. juga tidak mudah ya Mas Yes. ya. Ya begitu. caranya dengan seperti ini kita Ya, sampaikan, betul, kita sampaikan, tugasnya betul. pada masyarakat. Bener, ya lagi mager santai nonton podcast hari ini kan sambil belajar banyak banget ya narasumbernya luar biasa. Oke baik sekarang ke Bu Nyoman. Bu Nyoman kan banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Kemudian upaya untuk mendokumentasikan, kemudian mengamankan sisa endapan Merapi di tahun 2010 lalu itu bagaimana Bu? Ya inilah kami juga sedang berusaha dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki. Nah kebetulan kita punya sangat banyak, salah satunya kita sedang mengumpulkan data baru kita mulai beberapa hari ini dengan melibatkan anak-anak yang magang di Dinas Pariwisata. Betul. Jadi kami berikan surat tugas dan mungkin nanti mengoptimalkan mereka untuk mereka mencari ke beberapa dinas, berapa ke kelurahan, kepada masyarakat untuk menghimpun datanya, dokumentasi ataupun cerita-cerita yang ada untuk nanti kemudian kita akan susun menjadi literasinya ataukah kita bisa membuat menjadi atraksi baru nanti misalnya sangat bagus bisa sampai menjadi buku, bisa menjadi bahkan nantinya jadi sendra tari atau apa itu ujung jauhnya seperti itu. Tapi kami sedang melakukan itu juga dengan keterbatasan yang kita punya karena kalau yang kegiatan tadi kan tidak membutuhkan anggaran Pak. Yeah. Jadi kami hanya mengajak teman-teman ayo paling ya nanti makan siang. Gampang kalau itu. Anak-anak Gen Z yang diajakin ya Bu ya. Anak-anak yang magang, banyak mahasiswa yang magang dari berbagai perguruan tinggi di Dinas Pariwisata, itu salah satunya. Kemudian kami juga terkait dengan mitigasi tadi, itu juga sangat diuntungkan Pak kalau kita di Jogja dan di Sleman. Sangat banyak akademisi ataupun mahasiswa ataupun akademisi dosen-dosen yang sedang belajar, itu beberapa kali melakukan penelitian terkait dengan mitigasi bencana di Sleman, yaitu di kawasan lereng Merapi. Nilai plusnya itu tadi adalah nanti bisa memberikan masukan. Kedua juga akan selalu mengingatkan kami lagi, ayo mitigasinya. Jadi itu menjadi supaya kita tidak terlena dengan sekarang sudah aman, nggak seperti itu. Itu juga yang selalu kita beri bareng-bareng. Jadi dari perguruan tinggi yang melakukan penelitian, kami mensupport untuk mau kemana ke desa wisata, kemana itu kita bareng-bareng untuk mengkoordinasikan. Lalu nanti dampaknya atau manfaatnya bisa kita ambil bersama. Yang terakhir juga kami juga terkait dengan desa wisata di Sleman yang kebetulan tadi juga ada 3 potensi bencana yang di Jogja. Kami juga sudah mengajak teman-teman dari desa wisata selalu punya untuk memiliki SOP mitigasi bencana. Wajib dimiliki itu Bu. Yang dimiliki. Dan kami pun akan berusaha untuk selalu reminder lagi, ngecek lagi mitigasimu kayak apa. Dibukukan toh atau dijalanin seperti itu. Misalnya kayak ada atraksi di lereng, di sungai misalnya. Ya kalau itu sungainya berhulu sampai jauh ke Merapi berarti pada saat mau melakukan atraksi di situ atau kegiatan di situ harus ngecek dulu sampai sekian kilometer ke atas posisinya seperti apa di atas, apakah hujan aman dan seterusnya itu dan itu selalu dilakukan. Salah satunya kami selalu menghimbau mengingatkan lagi teman-teman dari desa wisata dan pelaku pariwisata untuk ready dengan SOP dan yang dijalankan terkait dengan mitigasi bencana. Oke, SOP itu yang bikin itu dari dinas atau dari masyarakatnya sendiri? Kita bareng-bareng dulu bikin pada saat diawali waktu bencana sebelum pandemi, Februari 2020 yang kecelakaan di sungai. Oke, yang di atas ya di Yang di Turi itu Turi, dulu. betul. Oke, jadi itu dari situ starting point-nya walaupun sebenarnya itu bukan kecelakaan karena desa wisata tapi karena itu sudah kejadian tersebut ya jadi Bu, dari starting point dari situ kita mewajibkan teman-teman untuk menyusun SOP dan menjalankan SOP tersebut seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh pegawai Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta siap menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Infrastruktur berkelanjutan, membangun Jogja bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY melakukan penegasan kembali pada 10 aspek fakta integritas yang merupakan komitmen kami di dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua pegawai di lingkungan Biro PIWPP, dan dengan harapan mampu memberikan upaya pengendalian, pencegahan, dan mengingatkan kembali kepada kami semua terhadap tugas dan pokok kami di biro ini. Semoga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Di sekitar Merapi kan ada KRB, kawasan rawan bencana ya. Iya, betul. Ini kan kayaknya memang masih ada masyarakat yang melakukan aktivitas di sana. Iya. Kemudian juga selain itu ada yang penggunaan lahan gitu juga Pak. Selama ini ada tidak sih misalnya mekanisme dari DPRD dalam penggunaan lahan itu Pak? Jadi begini, sekarang ini kan menjadi asta-citanya Pak Presiden. Ini kerangka besarnya bahwa sekarang ini pembangunan ekonomi ini ekonomi yang hijau. Ya oke lah, kita meningkatkan ekonomi, tapi harus jangan sampai melupakan lingkungan dalam hal ini seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kawasan-kawasan itu tentu sudah diatur ya. Kita ada perda tentang penataan lingkungan, semua ada. Ya, nah, cuman memang khusus di rawan bencana ini kan ini sangat sudah aturan di situ banyak, termasuk tadi tambang, lingkungan. Nah, ini lingkungan, AMDAL dan lingkungan ini akan kita dorong betul untuk kawasan yang khusus spesifikasinya di Gunung Merapi, karena itu menjadi kawasan imajiner. Dan kami di DPRD melalui podcast ini, mungkin nanti Bu juga dari Pemda, tolong sampaikan juga, bahkan mungkin pemerintah daerah, kabupaten, kelurahan pun silahkan ketika ada permasalahan, karena kadang-kadang masalah itu kan bawah yang tahu, kita tidak tahu. Ketika itu ada masukan, kirim surat ke Komisi CDPRD. Bisa Pak dengan kami akan datang email juga, email atau kirim surat? Kirim surat aja ke Komisi C, Komisi C. Kita akan hadir karena itu menjadi bidang lingkup kerja kami untuk pengawasan itu, mitra kerja kami di Dinas Lingkungan itu juga mitra kerja kami akan konsen betul untuk penataan lingkungan daerah Sungai Joko. Karena DIY ini sempit. DIY ini sempit dan DIY ini seksi untuk daerah lain urban, orang mau ke DIY. Dan oleh karena itu kita juga penataan termasuk lahan sawah dilindungi. Ini agar kita tidak mau nanti orang luar terus di situ yang mestinya untuk ketahanan pangan, sawah agar terjaga lingkungan kita berdiri bangunan. Nah, ini menjadi ranah kami juga agar nanti itu penataan kawasan itu kan di DIY ini sudah ditentukan. Ini kawasan pendidikan, ini kawasan ekonomi, industri, ini kawasan yang untuk penataan lingkungan dan kita jaga. Karena atmosfer kita, kalau kita bicara dunia ya, atmosfer kita kan prihatin sekali. Nah, daerah-daerah itu yang ini menjadi andalan kita untuk menjaga agar hidup kita ini sehat. Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Nah, sebelum ke Mas Ghazali, saya ke Ibu dulu Bu. Kalau kita melihat selama ini, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam menjaga keaslian dan juga keberlanjutan dari situs geologi di daerah rawan bencana itu Bu? Ya, kalau tantangan terbesarnya adalah bagaimana supaya tadi disampaikan Pak Kasri sama Pak Nur bahwa perilaku manusianya supaya semuanya bisa mendukung itu. Karena kalau tidak ya sumbernya dari situ, bukan hanya masalah keuangan. Dan itu pun yang kami lakukan adalah salah satunya dengan menjadikan bertumbuhnya sektor pariwisata di situ, tetapi bukan yang industri. Jadi kayak sekarang sudah beberapa desa wisata sudah ada di situ. Yang kecil-kecil untuk ini menjadi satu dengan Desa Wisata Argomulyo. Di situ adalah kemudian sudah mulai muncul paket wisata juga, yang dimana kalau mohon maaf kalau suatu objek, suatu seperti museum pun kalau tidak dikunjungi nanti juga tidak bisa
ada pergerakan bahkan tidak akan bertahan, tidak lestari. Nah, oleh karena itu ada beberapa objek wisata yang sudah muncul, desa wisata di situ ada namanya Mina Brongkol, ada Jiwan yang kebudayaan, lalu ada yang Puring juga, lalu Open Museum Bakalan tadi yang sekarang sudah satu paket jeep, bukan lavatur. Kalau lavatur kan tidak bisa kalau lavatur tuh hanya di Umbul sama Kepuh, sedikit sampai ke Gelagaharjo. Nah, kalau ini Argo Mulyo membuat paket trip jeep sendiri yang hanya di kawasan situ, yang itu juga menjadikan akhirnya nanti salah satunya orang menjadi belajar juga terkait dengan Open Museum Bakalan atau aliran piroklastiknya, sehingga itu bertahan. Karena takutnya kalau tidak ada pengunjung nanti orang-orang malah kira nggak ada gunanya, udah kita selesaikan misalnya seperti itu, yang salah satunya kita lakukan dan di situ adalah bagaimana bahwa desa wisata tadi itu yang menjalankan adalah masyarakat setempat, sehingga masyarakat pun akan ikut menjaga keberadaan Kalau situs istilah tadi. Jawanya melu handar beni. Oke. Nggih, Baik, tapi kan teres, Pak. kalau di situ kan dilihat kan banyak sekali aktivitas warga juga kan, Bu. Nah, Ya. kemudian kalau dari sisi pengawasan sendiri sehingga tidak merusak endapan ataupun situs-situs yang ada di situ bagaimana? Kita sudah ada masyarakat yang kita kerjasamakan dengan Dinas Pariwisata dengan Pok Darwis. Pok Darwis, betul. Oke. Untuk mengelola tadi, karena kalau dinas yang mengelola, kami harus menambah karyawan lagi, padahal itu tidak mungkin sekarang, anggaran juga tidak ada, jadi kami kerjasama dengan masyarakat, nanti harapannya kalau ada perputaran ekonomi di situ, masyarakat merasakan manfaatnya, lalu ikut menjaganya. Dan sekarang sudah dijaga, dan juga sekaligus menjadi pemandunya juga ada di situ, Pak. Menurut saya yang perlu didorong malah yang Pok Darwis itu, Bu. Siap. Oke. Kalau pemerintah itu kemampuannya berapa sih? Anggaran. Kita nggak mungkin. Tapi sekarang itu malah Pok Darwis yang anak-anak muda itu gadgetnya ini yang kadang-kadang Iya. bisa mendatangkan turis Wisatawan yang mau datang wisatawan ke itu, situ, ya. wisatawan Benar. itu malah sektor-sektor swasta anak muda. Oke, boleh viral tapi jangan sampai merusak Betul. alam yang ada Sudah di sekitar. dijaga. Oke, nah Mas Ghazali, kalau ancaman terbesar begitu ya terhadap keberlanjutan situs ini kalau kita lihat dari sisi ilmiahnya itu apa? Kan di situ kan pasti banyak nih aktivitas manusia ada. Yap. Kemudian juga tadi ada jeep-jeep dan lain sebagainya yang melintasi di kawasan sekitar Merapi. Nah, monggo silahkan. Oke, lokasi ini itu karena kalau di kita kan di geologi itu endapannya itu endapan baru ya, tahun 2010. Berarti dalam tanda kutip dia belum jadi batu gitu. Oke. Belum kayak tebing breksi. Jadi butuh proses yang lama dari Lama endapan sekali. itu nantinya akan menjadi Alam batu. itu. Betul. Iya, alam. Itu Oke. jutaan tahun. Sehingga kalau tebing breksi ya wes mau di atasnya orang joget, orang mau dangdutan, band-bandan, tidak masalah. Iya. Karena dia sudah stable gitu. Yang menjadi masalah kalau di Bakalan itu karena endapannya masih endapan baru, masih berupa pasir, sangat mudah sekali hancur. Sehingga aktivitas-aktivitas yang punya beban cukup berat seperti jeep dan lain-lain, kegiatan-kegiatan pengerukan. Bahkan biasanya kan kalau misalkan orang nambang itu pakai letusan kecil-kecil tuh. Pada saat baru membuka tuh Pak, tanam dinamit kecil-kecil, baru dikeruk menggemburkan. Iya. untuk menggemburkan. Hal-hal sekecil itu juga sebenarnya bisa mengancam terhadap lokasi ini. Sehingga ya itu mungkin sama-sama perlu dipahami bahwa lokasi ini muda umurnya, masih berbentuk endapan, belum berbentuk batu, sehingga semua kegiatan yang kira-kira punya beban itu pasti akan berdampak kepada lokasi tersebut. Itu. Kemudian menyambung yang tadi, Ibu, museum terbuka ya Ibu ya. Kalau bisa saya sampaikan sebenarnya apa sih istimewanya museum ini dibanding museum yang lain? Oh, ada istimewanya dong. Iya dong, iya kan. Toh kita punya museum Merapi itu yang udah Iya, gede sekali betul. gitu. Bagaimana nih lokasi ini punya pembanding atau punya nilai terhadap lokasi-lokasi museum yang lain? Kami menyimpan harapan besar sebenarnya terhadap Bakalan, Mbak. Harapan besarnya itu di mana? Kalau misalkan nih saya sebutlah kita jalan ke Museum Merapi. Kita masuk keliling-keliling, selesai itu foto, kita keluar kita dapat apa sih? Kita dapatnya adalah kita memahami gunung api itu seperti apa, kan gitu ya? Oh, gunung api itu keluarnya dari sini, ada magma, ada apa, magmanya keluar jadi gunung, gunungnya bisa meletus. Itu levelnya adalah di level pemahaman, level pengetahuan. Sama juga kayak misalkan kita jalan ke mana lagi, ke Benteng Friedeburg, kita tahu sejarahnya, sudah.
harapan kami dari Museum Bakalan ini sebenarnya lebih besar daripada itu. Untuk naik satu kelas. Bahwa selain orang tahu atau mengetahui, oke, letusannya Merapi itu seperti ini, di tahun 2010 seperti ini, bukti faktanya seperti ini, naik satu kelas kepada kalau saya orang sini atau saya adalah orang yang tinggal di daerah yang kawasannya rawan bencana, apa sih yang perlu saya siapkan? Oke. Nah itu harapan kami Bakalan itu menyentuh sampai ke sana. Sehingga orang-orang yang keluar itu mungkin bisa tahu, oke, kalau misalkan aku di daerahku itu rawan bencana, misal tsunami, salah satu konsep dasar yang di dalam mitigasi itu adalah kemasi semua barang-barang yang kamu anggap penting seperti surat-surat dan Surat-surat, lain-lain betul. pada satu tempat yang mudah dijangkau. Jadi hanya sepersekian detik tarik itu selesai. Kamu tidak akan kehilangan sertifikat tanah, kamu tidak akan kehilangan akta kelahiran, kamu tidak akan kehilangan Tapi hal-hal seperti itu. Bu. sertifikatnya jangan disarankan disimpan di bank ya Mas. Iya, Itu enggak boleh ya Iya. Pak. sekolah semua ya Pak. Tapi kadang hal-hal semacam ini tidak dipahami oleh warga sekitar yang ada di sana ya. Betul, dan itu yang harus ditularkan, Mbak. Oke. Nah, ini saya mengundang teman-teman kreatif, entah dari mana, dari manapun, pasti banyak sekali orang kreatif di Jogja. Iya. Bikin apa kek, live Konten experience ya, kek, konten kek yang gitu ya. berisi mengedukasi. Jadi wisata edukasinya tuh yang memang kayaknya sekarang lagi booming deh. Wisata yang bukan nonton tapi experience. Ya. Mungkin bisa dikemas seperti itu jika memang nanti ada pihak-pihak yang bisa membantu teman-teman Pok Darwis di sana. Kemudian ya hal-hal seperti ini harus value yang tadi kalau misalkan kita bisa pegang bersama, kita semua bisa ngarah ke sana. Ini adalah milik kita bersama. Semua pihak boleh berpartisipasi, nggih Bu nggih? Betul. Semua pihak boleh berpartisipasi di sana. Tentu saja motivasinya bukan hanya material, nggih Pak nggih? Iya. Tapi value yang tadi itu, bagaimana semua pihak bisa menyokong ke sana, bisa nguri-nguri bersama, sehingga akhirnya value itu bisa didapatkan saat orang datang ke sana, bisa tahu pulang-pulang, oh aku ngerti caranya, aku mempersiapkan diriku untuk mitigasi seperti apa. Kurang lebih itu. Tapi di sana tuh ada tour guide gitu nggak sih sebenarnya Bu? Harusnya ada baru ya? satu yang Iya. Nah itu kan mungkin juga bisa konsep yang tadi disampaikan oleh Mas Betul. Ghazali itu bisa ditanamkan oleh tour guide ya. Nanti kan tour guide memberikan PR juga nih Betul. untuk para wisatawan. Nah Rencana setelah pengembangan. melihat kejadian seperti ini nantinya apa yang akan dilakukan? Nah Begitu itu, ya. harapannya ke sana. Oke baik, ngobrolnya kayaknya nggak cukup ya Pak, hampir Ya, 1 jam saya hanya ini. pesen satu. Oke, sekaligus closing statement. Oh, iya. Oke, dari Bapak dulu Iya, atau dari iya. sana dulu deh kayaknya. Mas Ghazali dulu ya, nanti Bapak gongnya aja. Oke, Mas Ghazali silakan, ada ini sampaikan. Oke, untuk khususnya untuk lokasi ini, Ya. sebenarnya tadi sudah kita sampaikan banyak sekali, seru sekali ngobrolnya sama Pak Nur, sama Bu Nyoman, sama Mbak Tika. Harapan besar kami juga sudah kita sampaikan. Tentunya ini adalah mudah-mudahan harapan bersama, gitu ya Mbak ya. Karena sebagai closing statement, bencana itu seperti dua lingkaran yang saling beririsan. Atas dan bawah, boleh atas dan bawah, boleh kanan dan kiri deh. Satu lingkaran itu adalah bencana alam. Ya. Ini adalah bencana alam. Satu lingkaran lagi, ini adalah facility dan manusianya. Ya. Atau semua infrastruktur yang ada di atasnya. Ini saling beririsan nih Mbak. Di irisan itulah yang disebut sebagai risiko. Potensi risiko. Disitulah ada risiko. Bagaimana, kita nggak mungkin dong menghentikan natural hazardnya, kita nggak mungkin dong menghentikan erupsinya, stop erupsi gitu, nggak. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Memperkecil irisannya, ya nggak ya Bu ya? Betul. Memperkecil irisan dari dua itu tadi, sehingga apa? Sehingga tidak ada korban. Korban, betul. Bagaimana caranya kita mengeluarkan bundaran atau lingkaran people dan infrastruktur tadi itu dengan peningkatan kapasitas, meningkatkan kapasitasnya. Kapasitas apa? Kapasitas diri manusianya. Kapasitas apa? Kapasitas infrastrukturnya harus dibangun berdasarkan konsep-konsep ketahanan bencana daerahnya dibangun. Entah itu bencana gempa, bangunan tahan gempa, bencana erupsi, mungkin bangunan tahan erupsi, mungkin bisa ke arah sana. Banyak sekali peneliti yang sedang meneliti ke sana. Itu dari saya kurang lebih seperti itu. Harapannya mudah-mudahan Bakalan ini bisa menjadi museum terbuka yang punya value mitigasi yang bisa diandalkan oleh daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik, terima kasih Mas Ghazali. Bu Nyoman, monggo silakan Ibu. Ya, kalau dari saya harapan kami adalah sama tadi supaya bisa lebih
irisan tadi berkurang, dan kalau kami posisinya adalah bagaimana keberadaan situs piroklastik Bakalan ini itu menjadikan bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat terutama, masyarakat sekitar Argomulyo terutama, sehingga itu bisa lebih terjaga. Kami juga sangat mengharapkan sumbangsih peran dari seluruh sektor, dari seluruh, kalau kita bilangnya pentahelix, mungkin kalau Pak Hatta pentahelix, baik akademisi, industri, masyarakat, media, pemerintah, untuk bersama-sama ikut menguatkan tadi dengan segala kemampuannya. Kalau sekarang sudah mulai banyak yang dari akademisi sudah, nanti harapan kami dengan teman-teman industri kemarin juga sudah untuk melibatkan penguatan masyarakatnya. Nah, nanti kami berharap dari sektor yang lain lagi supaya yang tadi tujuan besar daripada keberadaan konservasi atau konservasinya tadi piroklastik Bakalan itu bisa tercapai dengan sinergi dari berbagai pihak tadi. Oke, baik, terima kasih Bu Nyoman, Pak Nur, monggo silakan. Singkat saya, jadi Ya, harapan tadi katanya saya. ada satu lagi Pak, satu dan juga yang terakhir nih, monggo silakan. Satu itu singkat, tapi harapan saya di Bakalan ini, ini selain nanti kapital yang harapan kita menjadi wisata, di situ ada edukasinya. Yes, setuju Pak. Ya, jadi edukasinya banyak sekali, baik mitigasinya maupun cara perawatannya, itu aja. Dan ini melalui forum podcast ini kan didengar oleh pemirsa ya. Saya berharap, kami mohon masyarakat kita juga kita bangga tinggal di daerah istimewa Yogyakarta menjadi masuk. Karena kita punya sejarah yang sungguh filosofis dan imajiner yang harus kita junjung tinggi, dan ini diakui oleh dunia. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Kalau pemerintah kan seberapa ya Bu ya keterbatasan kita. Nah, nanti ilmuwan, praktisi ini yang nanti beri masukan kepada kita agar kita juga bisa sekecil apapun bisa turun tangan ikut di situ. Yang besar adalah masyarakat yang kita harapkan juga nanti merasa handar beni untuk kebanggaan kita ini. Baik. Terima kasih tentunya Pak Nur, kemudian Bu Nyoman dan juga Mas Ghazali sudah hadir di podcast Sapa Infrastruktur hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk masyarakat semuanya. Tadi PR juga ini mungkin untuk para konten kreator juga yang nonton podcast ini, monggo aja. Boleh membuat kawasan tersebut menjadi viral, tapi nanti harus yang positif-positif juga ya. Oke, baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di akhir podcast Sapa Infrastruktur, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Artika Amelia pamit undur diri, sampai jumpa.